Udah, Udah tadi ngelek. oke, mulai ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 mata kuliah proses berpikir matematis yang beranggotakan saya sendiri Dinda Hermisa dan rekan saya Jelita Islahani Rehita dan Muhammad Alrifko. Kali ini kami akan membahas tentang analisis dan desain soal matematika berbasis kemampuan berpikir tingkat tinggi dengan kemampuan pemecahan masalah, berpikir kritis, dan kreatif matematis. Oke, di sini ada kemampuan berpikir matematis. Kemampuan berpikir matematis adalah kemampuan untuk menyelesaikan masalah, baik dalam matematika maupun dalam kehidupan sehari-hari, dengan menggunakan logika dan penalaran matematis. Ini melibatkan kemampuan yang untuk menganalisis, menggabungkan, dan mengevaluasi informasi untuk mencapai solusi atau kesimpulan yang valid. Nah, kemampuan berpikir matematis juga merupakan bentuk akumulasi dari konsep berpikir secara matematis yang mengindikasikan adanya pengembangan kemampuan pemahaman, pemecahan masalah, penalaran, koneksi, dan komunikasi matematis. Nah, dalam kemampuan berpikir matematis ada yang pertama itu kemampuan pemecahan masalah matematis. Nah, menurut Polya dalam bukunya, pemecahan masalah matematis adalah upaya siswa untuk mencari jalan keluar guna mencapai tujuan di mana letak melibatkan kesiapan, kreativitas, pengetahuan secara aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kemampuan memecahkan masalah adalah kemampuan seseorang dalam memakai kemampuan logika kompleks untuk menyelesaikan masalah dengan cara mengumpulkan fakta, menganalisa informasinya, dan membangun cara mencari bagian yang hilang dalam dan memilih cara yang paling efektif untuk mencapai suatu tujuan. Nah, penyelesaian masalah juga sama dengan belajar, di mana pengetahuan didapat untuk kemudian digunakan dengan efisien untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya, dalam buku Polya menjelaskan tahapan dalam penyelesaian masalah, tahapan atau indikator dari kemampuan penyelesaian masalah, yaitu yang pertama ada memahami permasalahan. Nah, di sini siswa memahami permasalahan dengan menyebutkan informasi atau data berdasarkan pernyataan-pernyataan yang diajukan. Nah, pada tahap ini siswa harus memahami benar permasalahan matematis yang ada. Selanjutnya ada merancang strategi dan rencana penyelesaian. Nah, di sini siswa memiliki strategi penyelesaian masalah. Mereka itu merencanakan satu atau lebih penyelesaian masalah gitu. Nah, dalam buku Poliat juga tadi menjelaskan terdapat banyak cara untuk mencari pemecahan masalah. Pada tahap ini melibatkan keterampilan siswa untuk memilih strategi yang paling tepat, keterampilan yang tidak serta-merta dimiliki oleh siswa lain. Nah, di sini juga terjadi proses pembelajaran di mana kekreatifan pengetahuan terlibat untuk mencari solusi dari banyak masalah. Selanjutnya ada implementasi strategi yang direncanakan. Nah, di sini siswa menyajikan tahap penyelesaian hingga diperoleh solusi permasalahan yang tepat dan benar. Nah, dalam buku Polya juga menegaskan bahwa tahap ini lebih mudah dibandingkan tahap sebelumnya. Pada tahap implementasi, siswa dengan sabar dan teliti menyelesaikan persoalan yang ada. Jika strategi awal tidak menemukan solusi yang tepat, maka siswa dapat menggunakan rencana penyelesaian lainnya. Selanjutnya ada evaluasi. Nah, di sini, siswa melakukan penafsiran akhir berdasarkan penyelesaian yang didapat. Pada tahap ini, siswa diminta untuk melakukan refleksi dari apa yang sudah dikerjakan dan solusi apa yang sudah dipilih untuk menyelesaikan masalah matematis. Tidak hanya pada solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan, tetapi juga solusinya bisa tidak atau kurang tepat. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada kemampuan berpikir kritis. Menurut Ennis dalam Khairunisa dan Malasari 2021, berpikir kritis adalah aktivitas mental yang berkontribusi dalam perumusan dan pemecahan permasalahan sehari-hari serta pengambilan keputusan terkait hal-hal yang perlu diyakini dan dikerjakan. Lalu, kemampuan berpikir
Lalu kemampuan berpikir kritis matematika adalah suatu kemampuan berpikir yang efektif dan efisien untuk menganalisa dan memecahkan permasalahan, menganalisis, mengevaluasi, serta mengambil keputusan tentang apa yang diyakini atau dilakukan yang berkaitan dengan pembelajaran matematika. Adapun indikator berpikir kritis menurut Perkins dan Murphy dalam Syafruddin dan Pujiastuti 2020, yaitu mengklasifikasikan menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama ada klasifikasi, yaitu merumuskan pokok-pokok permasalahan. Yang kedua ada asesmen, yaitu kemampuan memberikan alasan untuk menghasilkan kesimpulan yang benar. Yang ketiga ada inferensi, yaitu menarik kesimpulan secara padat, jelas, dan logis dari premis-premis yang diketahui. Dan yang terakhir itu ada strategi dan taktik, yaitu menyelesaikan masalah dengan beragam alternatif penyelesaian berdasarkan konsep. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah kemampuan berpikir kreatif matematis. Menurut Silver pada tahun 1997, kemampuan berpikir kreatif adalah keterampilan yang memungkinkan siswa untuk menemukan dan memecahkan masalah matematika menggunakan berbagai persepsi atau solusi penyelesaian yang lahir dari siswa, sehingga melatih kebebasan siswa dalam memecahkan masalah matematika. Adapun indikator berpikir kreatif menurut Silver pula, terdapat 3 komponen indikator kemampuan berpikir kreatif yang dapat siswa penuhi untuk memecahkan suatu persoalan, yang mana itu semua terdiri dari fluensi atau kelancaran atau kefasihan, di mana kemampuan menyelesaikan permasalahan dengan memberikan satu atau lebih solusi jawaban menggunakan strategi penyelesaian secara benar dan juga lancar. Yang kedua itu ada flexibility atau keluasan, di mana siswa dapat memberikan solusi penyelesaian yang berbeda dari cara sebelumnya secara tepat dan juga benar. Dan yang ketiga itu ada originality atau novelty, yang mana dalam bahasa Indonesianya adalah keaslian atau kebaruan. Kemampuan menyelesaikan permasalahan dengan cara unik, berbeda, ataupun jarang digunakan dan bernilai benar. Selanjutnya, kita akan menjelaskan bagian analisis soal dari setiap kemampuan. Nah, di sini ada analisis soal kemampuan pemecahan masalah matematis. Nah, di sini Ibu Ani soalnya ini bersumber dari buku kemampuan matematis untuk guru dan calon guru. Soalnya itu, Ibu Ani adalah seorang guru matematika. Ibu Ani baru saja mengoreksi nilai UAS matematika 30 siswa kelas 7A sebagai berikut, yaitu ada nilainya yang tertera ya. Nah, menurut Bu Ani, ada lebih dari 55% siswa kelas 7A yang lulus KKM yang nilainya itu lebih besar dari 7. Nah, apakah benar pernyataan Bu Hani tersebut dan sudah dibuktikan? Nah, jadi jawabannya itu pertama kita ketahui dulu nilai 30 siswa. Berarti ada nilai 30 siswa yang tadi yang nilai 9, 9, 8, 5, 7, dan seterusnya. Selanjutnya kita ketahui bahwa KKM-nya itu lebih dari 7, artinya siswa dengan nilai 8 ke atas dianggap lulus. Nah, terus ditanya, benarkah lebih dari 55% siswa mendapat nilai di atas KKM? Nah, di sini kita yang pertama itu mengumpulkan nilai dan jumlah frekuensinya. Kita kumpulin tadi nih yang nilai 10 ada berapa orang, 9, 8, 7, 6, 5, dan 3. Nah, setelah itu kita mengelompokkan nilai yang siswanya itu dengan nilai 8 ke atas. Berarti nilai 7 nggak masuk dong, nilai 8, 9, 10. Yang nilai 8 ada 4 orang, nilai 9 ada 9 orang, dan nilai 10 ada 1 orang. Jadi total siswa yang memiliki nilai melampaui KKM-nya itu 4 tambah 9 tambah 1 yaitu 14 siswa. Selanjutnya kita akan menghitung presentasi siswa yang lulus KKM dengan rumus nilai siswa yang lebih dari 7
per banyaknya siswa dikali 100% untuk mengetahui persentasenya. Berarti di sini 14 per 20 dikali 100%. Hasilnya yaitu 46,67%. Jadi presentasi siswa yang lulus KKM yaitu 46,67%. Nah, jadi pernyataan Bu Ani tadi salah, atau 14 bukan setengah dari 30. Jadi dipastikan presentasenya tidaklah 55%. Nah, mengapa soal tersebut disebut soal yang memiliki kemampuan masalah matematis? Nah, soal ini merupakan soal yang memiliki kemampuan pemecahan masalah karena soal ini menguji kemampuan pemecahan masalah siswa secara utuh sesuai dengan tahapan POLYA, yaitu yang pertama memiliki konteks dan data yang ada atau memahami masalah. Nah, tadi siswa itu harus memahami apa yang diminta soal, yaitu siswa mengumpulkan nilai sama-sama dengan menuliskan kembali data dan mengetahui jumlah siswa yang lulus dengan nilai di atas KKM 7, membandingkan presentasenya siswa dengan pendapat Bu Ani tadi. Nah, di sini juga siswa harus mengidentifikasi data yang relevan dan arti KKM yang lebih dari 7 tadi. Selanjutnya ada merencanakan penyelesaian. Nah, siswa merancangkan cara menyelesaikan masalah, yaitu dengan cara pertama tadi mengelompokkan data berdasarkan kriteria nilai yang lebih dari 7. Lalu menghitung jumlah siswa yang memenuhi syarat dan menghitung persentase dari total siswa tersebut. Selanjutnya ada melaksanakan rencana. Nah, di sini siswa melakukan perhitungan jumlah siswa yang lulus, menghitung persentase, dan membandingkan dengan pendapat Bu Ani tadi yang 55%. Selanjutnya yang D yaitu mengevaluasi hasil. Nah, di sini siswa itu menarik kesimpulan atau menafsirkan hasil perhitungan dan mengevaluasi apakah pernyataan Bu Ani benar atau salah berdasarkan hasil presentase. Jadi soal ini memenuhi tahapan POLYA. Jadi soal ini bisa disebut sebagai soal yang memiliki kemampuan pemecahan masalah. Baik, selanjutnya yaitu ada soal dari kemampuan berpikir kritis. Nah, soal ini diambil dari soal OSN Matematika SMP tingkat kabupaten kota tahun 2023. Soalnya yaitu misalkan A, B, C, dan D adalah bilangan-bilangan bulat positif yang berbeda sehingga A ditambah B ditambah A plus B, A plus C, dan A plus D bilangan ganjil sekaligus bilangan kuadrat. Nilai A plus B plus C plus D terkecil yang mungkin adalah. Nah, untuk jawabannya, yang pertama itu diketahui A, B, C, dan D adalah bilangan bulat positif yang berbeda. Lalu A plus B, A plus C, dan A plus D adalah bilangan ganjil sekaligus bilangan kuadrat. Yang ditanyakan adalah nilai A plus B plus C plus D terkecil yang mungkin. Lalu untuk penyelesaiannya, diketahui A plus B, A plus C, dan A plus D adalah bilangan ganjil sekaligus bilangan kuadrat. Maka bilangan ganjil itu terdiri dari 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Lalu bilangan ganjil sekaligus bilangan kuadrat adalah 1 kuadrat sama dengan 1, 3 kuadrat sama dengan 9, 5 kuadrat sama dengan 25, dan seterusnya. Nah, dimisalkan A plus B itu sama dengan X, A plus C sama dengan Y, A plus D sama dengan Z, dengan X, Y, dan Z bilangan kuadrat ganjil yang berbeda. Maka A plus B sama dengan X bisa ditulis sebagai B sama dengan X min A. Nah, ini adalah persamaan satu. Lalu untuk A plus C sama dengan Y, ini adalah C sama dengan Y min A, itu persamaan 2. Dan yang terakhir itu ada A plus D sama dengan Z, yaitu D sama dengan Z min A. Nah, ini adalah persamaan 3. Setelah itu, substitusikan persamaan 1, 2, dan 3 ke A plus B plus C plus D. Menjadi A plus B-nya itu diganti menjadi X min A, lalu ditambah Y min A, ditambah Z min A. Keluarkan A-nya, dan didapat min 2A plus X plus Y plus Z, atau bisa ditulis dengan X plus Y plus Z min 2A. Ini adalah persamaan keempat. Selanjutnya, cari nilai terkecil dari A, B, C, dan D dengan menguji beberapa bilangan kuadrat ganjil terkecil yang berbeda. Yang pertama, kita ambil X-nya itu sama dengan 1, Y sama dengan 9, dan Z sama dengan 25. Kemudian substitusikan X, Y, dan Z ke persamaan 4. Maka didapat 1 plus 9 plus 25 sama dengan 2A.
Atau A plus B plus C plus D sama dengan 35 min 2A. Selanjutnya, untuk mencari nilai terkecil dari A plus B plus C plus D, maka buat 2A sebesar mungkin tanpa membuat B, C, dan D menjadi negatif atau nol. Sehingga, cari nilai A terlebih dahulu. Nah, untuk mencari nilai A, kita substitusikan X, Y, dan Z ke persamaan 1, 2, dan 3. Untuk persamaan 1 itu substitusi X menjadi B sama dengan 1 min A, atau 1 min A harus lebih dari 0 sehingga A kurang dari 1. Kemudian untuk Y substitusi ke persamaan 2 yaitu C sama dengan min C sama dengan 9 min A atau 9 min A kurang lebih dari 0 sehingga A kurang dari 9. Dan yang terakhir D sama dengan 25 min A atau 25 min A lebih dari 0 sehingga A kurang dari 25. Nah, karena A itu bilangan bulat positif, maka A kurang dari 1 itu tidak mungkin, karena tidak ada bilangan bulat positif yang kurang dari 1, sehingga X sama dengan 1, Y sama dengan 9, dan Z sama dengan 25 tidak memenuhi syarat, karena tidak ada A positif yang membuat B, C, dan D tetap positif. Selanjutnya, kita ambil X sama dengan 9, Y sama dengan 25, dan Z sama dengan 49. Nah, substitusikan X, Y, dan Z-nya ini ke persamaan 4, maka didapat A plus B plus C plus D sama dengan 9 plus 25 plus 49 min 2A sama dengan 83 min 2A. Kemudian substitusi X, Y, dan Z ke persamaan 1, 2, dan 3. Untuk persamaan 1 yaitu B sama dengan 9 min A atau 9 min A harus lebih dari 0 sehingga A kurang dari 9. Untuk persamaan 2 yaitu C sama dengan 25 min A atau 25 min A lebih dari 0 sehingga A kurang dari 25. Dan D sama dengan 49 min A atau 49 min A harus lebih dari 0 sehingga A kurang dari 49. Nah, batas paling kecil adalah A kurang dari 9. Jadi nilai A terbesar yang bisa kita pilih adalah A sama dengan 8 sehingga substitusi A yang telah diketahui ke persamaan 4 tadi menjadi A plus B plus C plus D sama dengan 83 min 2 dikali 8 dan didapat A plus B plus C plus D sama dengan 67. Lalu, setelah didapat nilai A, kita cek nilai B, C, dan D dengan mensubstitusi nilai X, Y, Z, dan A ke persamaan 1, 2, dan 3. Untuk persamaan 1 itu substitusi X dan A menjadi B sama dengan 9 min 8 sama dengan 1. Lalu untuk C persamaan 2 itu C sama dengan 25 dikurang 8 sama dengan 17 dan D 49 dikurang 8 sama dengan 41 sehingga diperoleh A itu sama dengan 8, B sama dengan 1, C sama dengan 17 dan D sama dengan 41. Semua bilangan ini adalah bilangan bulat positif dan berbeda satu sama lain. Selanjutnya pastikan bahwa A plus B, A plus C, dan A plus D memenuhi syarat, yaitu merupakan bilangan ganjil sekaligus bilangan kuadrat. Maka kita substitusi A, B, C, dan D yang telah diketahui untuk untuk A plus B yaitu 8 plus 1 sama dengan 9 dan 9 merupakan akar dari 3 kuadrat. Lalu ada A plus C yaitu 8 plus 17 sehingga sama dengan 25 sama dengan 5 kuadrat. Dan A plus D sama dengan 8 plus 41 sama dengan 49 sama dengan 7 kuadrat. Ketiga hasil tersebut adalah bilangan ganjil dan kuadrat sehingga memenuhi syarat. Oleh karena itu nilai terkecil dari A plus B plus C plus D adalah 67. Lalu untuk analisis dan alasannya, soal tersebut termasuk soal yang menuntut kemampuan berpikir kritis karena sesuai dengan indikator kemampuan berpikir kritis, yaitu yang pertama, klasifikasi. Peserta didik mengidentifikasi dan mengelompokkan bilangan kuadrat ganjil seperti 9, 25, dan 49 sebagai kandidat nilai yang mungkin. Kedua, asesmen. Peserta didik mengevaluasi kemungkinan nilai A agar B, C, dan D tetap positif. Yang ketiga, inferensi, yaitu peserta didik menyusun rumus umum A plus B plus C plus D sama dengan X plus Y plus Z min 2A, kemudian menggunakannya untuk menarik kesimpulan tentang kombinasi nilai yang mungkin. Dan yang terakhir, strategi dan taktik. Peserta didik mencoba beberapa alternatif kombinasi nilai bilangan kuadrat ganjil dan memilih kombinasi yang menghasilkan jumlah paling kecil dari A plus B plus C plus D. Nah, selanjutnya itu adalah soal implementasi kemampuan berpikir kreatif, di mana sumber soal ini adalah soal OSNK Matematika SMA tingkat Kabupaten Kota tahun 2024, di mana soalnya adalah
Sebuah persegi dibagi menjadi dua persegi panjang seperti terlihat pada gambar. Diketahui hasil penjumlahan kedua keliling persegi panjang tersebut adalah 60. Maka luas persegi adalah. Nah, sebelum menjawab persoalan ini, kita harus mengidentifikasi apa-apa saja yang diketahui dan juga ditanyakan pada soal. Yang diketahui yang pertama adalah sebuah persegi dibagi menjadi dua buah persegi panjang seperti pada gambar di sebelah kanan. Ya, yang kedua itu adalah total keliling kedua persegi panjang tersebut adalah 60 satuan. Dan yang ditanyakan adalah berapa luas persegi tersebut. Langkah penyelesaian yang pertama adalah ilustrasikan sisi-sisi dua persegi panjang seperti pada gambar. Nah, jadi kita ilustrasikan bahwa panjang sisi sebuah persegi panjang adalah X. Dan lebar persegi panjang yang pertama atau yang di atas itu adalah A. Sehingga lebar persegi panjang yang di bawah atau yang lebih besar maka sama dengan X dikurang A. Nah, yang kedua adalah tentukan keliling dua buah persegi panjang. Kita mengetahui bahwa luas keliling dari sebuah persegi panjang adalah 2 dikali P ditambah L. Sehingga bisa kita masukkan X dan A serta X min A tersebut ke dalam rumus keliling persegi panjang. Yang pertama itu persegi panjang yang atas, di mana panjangnya adalah X dan lebarnya adalah A, sehingga kelilingnya adalah 2X ditambah A sama dengan 2X ditambah 2A. Dan yang kedua itu adalah persegi panjang yang bawah, di mana panjangnya adalah X dan lebarnya adalah X dikurang A. Sehingga luasnya adalah 2 dikali X ditambah X dikurang A. Sama dengan 2X ditambah 2X dikurang 2A, atau sama dengan 4X dikurang 2A. Selanjutnya adalah tentukan panjang sisi persegi. Nah, dari soal kita mengetahui bahwa jumlah dua keliling persegi panjang tersebut adalah 60 satuan. Maka kita dapat menuliskannya sama dengan 2X ditambah 2A ditambah 4X dikurang 2A sama dengan 60. Di mana 6X sama dengan 60 sehingga kita dapat mengetahui bahwa X sama dengan 10. Karena X ini adalah panjang sisi persegi yang kita ketahui, maka untuk menentukan luas perseginya kita dapat menentukannya dengan rumus luas persegi, yaitu sisi kuadrat atau sisi kali sisi, di mana sisinya ini kita sudah ketahui yaitu 10, sehingga 10 kuadrat sama dengan 100. Jadi luas persegi yang ingin kita cari adalah 100 satuan. Selanjutnya adalah analisis dan juga alasan. Mengapa soal tersebut termasuk ke dalam implementasi dari kemampuan berpikir kreatif? Soal tersebut termasuk soal yang menuntut kemampuan berpikir kreatif, karena sesuai dengan indikator-indikator kemampuan berpikir kreatif, yaitu yang pertama itu ada kelancaran atau kefasihan, di mana peserta didik mengidentifikasi dan merumuskan berbagai hubungan apa yang mungkin antara sisi persegi asli dan juga dimensi kedua persegi panjang yang dihasilkan. Nah, yang kedua itu ada keluasan. Di dari soal tersebut, peserta didik tidak hanya menghitung keliling masing-masing persegi panjang secara terpisah, tetapi mampu menyadari bahwa ketika kedua persegi panjang tersebut digabungkan kembali membentuk persegi, ada elemen yang dihitung dua kali dalam penjumlahan keliling. Dan yang ketiga itu ada keaslian atau kebaruan, di mana soal ini mendorong originalitas dalam penyelesaian karena meskipun ada cara aljabar yang lebih panjang, pendekatan yang paling efisien dan elegan adalah melalui pemahaman geometris yang mendalam. Oke, selanjutnya ada desain dan soal orsinal ya. Nah, yang pertama soal dan rubrik penilaian yang mencakup kemampuan penyelesaian masalah. Nah, di sini dibuat oleh saya sendiri. Kemampuan matematis yang diwakili yaitu kemampuan pemecahan masalah matematis dengan soal. Novi membeli 3 pensil dan 2 penghapus dengan total 8.500. Sementara itu, Tika membeli 2 pensil dan 4 penghapus dengan total 9.000. Berapakah harga 1 pensil dan 1 penghapus? Nah, di sini karena pemecahan masalah itu harus tersusun, jadi kita akan dimulai dengan diketahui dulu. Diketahui yaitu harga 3 pensil dan 2 penghapus 8.500 dan harga 2 pensil dan 4 penghapus 9.000. Nah, selanjutnya ditanyakan berapa harga 1 pensil dan 1 penghapus. Nah, di sini penyelesaiannya itu kita misalkan dulu nih.
pensil ini kita ituin sebagai X dan penghapus Y. Berarti satu pensil X rupiah dan satu penghapus Y rupiah. Nah, dari soal tersebut dibuat sistem persamaannya, yaitu ada 3X plus 2Y sama dengan 8.500 dan 2X plus 4Y sama dengan 9.000. Nah, langkah pertama kita eliminasi dulu, yaitu 3X tambah 2Y 8.500, 2X tambah 4Y 9.000. Nah, yang atas kita kali 2, yang bawah kita kali 1, sehingga hasilnya itu 6X tambah 4Y sama dengan 17.000 dan 2X tambah 4Y sama dengan 9.000. Kita kurang, jadi 4X di sini kan Y, 4Y, 4Y kita coret ya. Jadi 4X sama dengan 8.000 dan X sama dengan 8.000 bagi 8 bagi 4 sama dengan 2.000. Berarti satu pensilnya itu 2.000. Lanjutnya kita ke langkah 2, yaitu substitusi. Nah, kita substitusi nilai X ke persamaan 1, sehingga tadi kan persamaan 1 yang 3X sama 2Y ya. Berarti 3X-nya tadi diketahui, yaitu 2.000 ditambah 2Y sama dengan 8.500. Berarti 3 kali 2 sama dengan 6, jadi 6.000 ditambah 2Y sama dengan 8.500. Jadi 2Y sama dengan 8.500 diambil 6.000, 2Y sama dengan 2.500 dan Y sama dengan 1.250. Jadi diperoleh harga satu pensil adalah 2.000 dan harga satu penghapus adalah 1.250. Nah, selanjutnya ada rubik penilaian. Nah, jadi di sini rubik penilaiannya itu ada aspek yang dinilai, indikator, skor maksimal, dan skornya. Nah, di sini aspek yang dinilai kita merujuk ke indikator kemampuan, yaitu ada memahami masalah, merencanakan penyelesaian masalah, menyelesaikan masalah, dan memeriksa hasil penyelesaian masalah. Nah, indikatornya tadi, yang kalau memahami masalah ini peserta didik menyebutkan data dan pertanyaan dengan tepat. Tadi ya, diketahui dan ditanyakan. Selanjutnya, merencanakan penyelesaian masalah. Di sini peserta didik menyusun langkah-langkah dan strategi yang sesuai, seperti tadi langkah eliminasi dan substitusi. Nah, menyelesaikan masalah, peserta didik menghitung dan menyelesaikan soal dengan benar. Selanjutnya ada memeriksa hasil penyelesaian masalah. Di sini peserta didik meninjau dan memeriksa kesesuaian jawaban, apakah jawabannya benar, dan menarik kesimpulan juga. Di sini skor maksimalnya 25 semua. Jadi hasilnya ada 100 skor maksimalnya. Sumber ini dari Wildaniati, Merliza, Loviana, dan Mustika 2021 dalam buku Polya. Selanjutnya yaitu ada soal kemampuan berpikir kritis. Untuk soalnya yaitu misalkan populasi ikan A semula adalah X dan populasi ikan B semula adalah Y, sekarang populasi ikan A meningkat 60% dan populasi ikan B berkurang 60%. Sehingga rasio populasi ikan A dan B menjadi Y per X. Tentukan persentase perubahan populasi keseluruhan ikan beserta langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama itu diketahui populasi awal ikan itu sama dengan X, populasi awal ikan B sama dengan Y, lalu populasi ikan A meningkat 60%, populasi ikan B berkurang 60%. Rasio baru populasi ikan A terhadap ikan B adalah Y per X. Yang ditanyakan yaitu adalah persentase perubahan populasi keseluruhan ikan. Untuk penyelesaiannya, diketahui populasi ikan A sama dengan X dan populasi ikan B sama dengan Y. Maka total populasi ikan semula adalah A plus B sama dengan X plus Y. Lalu untuk populasi ikan sekarang, populasi baru ikan A yaitu X, karena populasi ikan A itu meningkat 60% dan 60% itu sama dengan 0,6, jadi X ditambah 0,6X sama dengan 1,6X. Lalu untuk populasi baru ikan B yaitu Y, karena populasi ikan B berkurang, jadi Y min 0,6X sama dengan 0,4Y. Rasio baru populasi ikan A terhadap ikan B yaitu 1,6X per 0,4Y sama dengan Y per X. Kemudian disederhanakan sama-sama dibagi 0,4 sehingga didapat 4X per Y sama dengan Y per X. Lalu dikali silang menjadi 4X kuadrat sama dengan Y kuadrat. Kemudian hilangkan kuadratnya menjadi 2X sama dengan Y. Selanjutnya hitung total populasi awal dan total populasi baru.
Untuk total populasi awal yaitu A plus B sama dengan X plus Y. Sama dengan, karena Y-nya sudah diketahui, jadi kita substitusi Y-nya menjadi X plus 2X sama dengan 3X. Untuk total populasi barunya, A plus B sama dengan 1,6X plus 0,4Y. Substitusi X-nya menjadi sama dengan 1,6 plus 0,8X. Dan didapat 2,4X. Untuk presentasi perubahan populasi keseluruhannya, yaitu menggunakan rumus perubahan sama dengan total baru dikurang total awal per total awal dikali 100%. Tinggal kita substitusikan, yaitu untuk total barunya 2,4X dikurang 3X per 3X kali 100. Dan didapat min 20% atau 20%. Jadi persentase perubahan populasi keseluruhan ikan adalah 20%. Selanjutnya untuk rubrik penilaiannya yaitu aspek yang dinilai ada klasifikasi dengan indikator peserta didik mampu mengidentifikasi informasi dan merumuskan pokok-pokok permasalahan secara tepat, sistematis, dan sesuai dengan konteks permasalahan. Skor maksimalnya yaitu 25. Kemudian aspek yang dinilai ada asesmen dengan indikator peserta didik mampu memberikan alasan atau pertimbangan logis dan relevan untuk mendukung kesimpulan atau keputusan yang diambil. Skor maksimalnya itu 25. Lalu ada inferensi dengan indikator peserta didik mampu menarik kesimpulan secara jelas dan logis berdasarkan informasi atau premis yang tersedia. Skor maksimalnya 25 dan yang terakhir itu ada strategi dan taktik dengan indikator peserta didik mampu merancang dan memilih alternatif solusi yang beragam berdasarkan konsep yang sesuai untuk menyelesaikan masalah dengan skor maksimal 25%. Selanjutnya adalah desain soal yang saya buat Bentar, sendiri bentar, terkait bentar, kemampuan kreatif. bentar. Lu 5 menit bisa? Insya Allah, ayo ayo cepat. Yuk, 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 yuk. Nah, soalnya adalah sebuah peternakan memiliki total 100 hewan yang terdiri dari ayam, bebek, dan juga kambing, di mana jumlah kaki seluruh hewan adalah 280, dan juga diketahui bahwa jumlah bebek lebih banyak dari ayam, tetapi tidak lebih banyak dari 3 kali jumlah ayam. Jika Anda adalah pemilik peternakan, tentukan berapa banyak ayam, bebek, dan kambing yang mungkin Anda ada di peternakan, dan juga berikan setidaknya dua kombinasi solusi yang berbeda dan jelaskan langkah-langkah Anda untuk menemukannya. Nah, penyelesaiannya adalah buat informasi yang diketahui dalam model matematika, di mana diketahui oleh soal ayam ditambah bebek ditambah kambing adalah 100, di mana 100 adalah jumlah hewan, dan juga 2A ditambah 2 ayam, ya 2A ditambah 2B ditambah 4K sama dengan 280 yang mengacu pada jumlah kaki hewan keseluruhan yang ada di peternakan. Sehingga kita dapat menyederhanakan persamaan kedua menjadi A ditambah B ditambah 2K sama dengan 140. Selanjutnya adalah yang pertama, langkah pertama yaitu eliminasi. A ditambah B ditambah K sama dengan 100. Dan yang kedua, A ditambah B ditambah K, 2K sama dengan 140. Kita kurangi menjadi K sama dengan 40. Lalu substitusikan K ke persamaan 1 sehingga A ditambah B adalah 60. Dan yang ketiga adalah tentukan kombinasi A dan B yang sesuai. Dalam soal ini diketahui jumlah bebek yaitu A kurang dari B kurang dari sama dengan 3A. Dari A tambah B sama dengan 60, kita tahu bahwa B sama dengan 60 dikurang A. Substitusikan hal ini ke dalam kondisi yang pertama yaitu 60 dikurang A lebih besar dari A sehingga 60 lebih besar dari 2A dan A lebih kecil dari 30. Dan juga 60 dikurang A lebih kecil sama dengan 3A, maka 60 lebih kecil sama dengan 4A sehingga A lebih besar sama dengan 15. Jadi jumlah ayam yang harus memenuhi di antara 15 hingga 29. Kombinasi yang pertama itu adalah A misalnya 15, maka B-nya itu sama dengan 45 sehingga ayamnya itu ada 15, bebeknya 45 dan juga kambing 40. Nah, kombinasi solusi kedua itu yang pertama misalkan A adalah 20, maka B-nya itu 40 sehingga solusinya adalah ayam sama dengan 20, bebek sama dengan 40, kambing sama dengan 40. Kombinasi lain dapat dibentuk selama A berada di rentang 15 hingga 29. Misalnya ayam itu 29, B itu 31 dan kambing sama dengan 40. Nah, untuk rubrik penilaian sendiri ini berdasarkan indikator kemampuan berpikir kreatif yaitu fluency, flexibility, dan juga originality atau novelty. Untuk kesimpulannya sendiri, kemampuan berpikir matematis sangat penting dalam pembelajaran dan kehidupan nyata karena mendukung pemecahan masalah, pengambilan keputusan, serta analisis data. Kemampuan ini mencakup berpikir kritis, kreatif, logis, dan pemahaman matematis. Berpikir kritis membantu mengevaluasi informasi dan argumen, sementara berpikir kreatif memungkinkan siswa menghasilkan solusi yang orisinal dan fleksibel dalam menyelesaikan masalah matematika. Mungkin cukup sekian video penjelasan yang dapat kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.